Quran Surat An-Naml ayat 27. Arti ayat tersebut yaitu, dia Sulaiman berkata, akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta. Tafsir Quran Surat An-Naml ayat 27 dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Mendengar keterangan burung hudhud yang jelas dan meyakinkan itu, maka Nabi Sulaiman menangguhkan hukuman yang telah diancamkan kepada burung itu. Nabi Sulaiman kemudian berkata, hai burung hudhud, kami telah mendengar semua keteranganmu dan memperhatikannya. Namun demikian, kami tetap akan menguji kamu, apakah keterangan yang kamu berikan itu benar atau dusta. Tafsir Quran Surat An-Naml ayat 27 oleh Muhammad Quraisy Shihab. Sulaiman berkata kepada Hudhud, aku akan memeriksa kebenaran berita ini, apakah kamu benar atau berbohong. Tafsir Quran Surat An-Naml ayat 27 oleh Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asyuyuti. Berkatalah Nabi Sulaiman kepada burung hudhud, akan kami lihat apakah kamu benar di dalam berita yang kamu sampaikan kepada kami ini, ataukah kamu termasuk yang berdusta, yakni kamu termasuk di salah satu antara mereka. Ungkapan ini jauh lebih sopan daripada seandainya dikatakan, ataukah kamu berdusta dalam hal ini? Kemudian burung hudhud menunjukkan sumber air itu kepada mereka, lalu dikeluarkan airnya. Mereka meminumnya sehingga menjadi segar kembali. Mereka berwudu lalu melakukan sholat. Sesudah itu Nabi Sulaiman menuliskan surat kepada Ratu Balqis, yaitu, dari hamba Allah Sulaiman ibnu Daud kepada Ratu Balqis, Ratu Negeri Saba, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kesempatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Tafsir Quran Surat An-Naml ayat 27. Ismail ibnu Umar Al-Quraisy bin Kasir Al-Basri Al-Damishki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menceritakan perkara Nabi Sulaiman kepada burung hudhud. Setelah Hudhud menceritakan kepadanya perihal penduduk negeri Saba dan raja mereka, Sulaiman berkata, akan kami lihat apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang berdusta dalam ucapanmu itu yang sengaja kamu kemukakan untuk menyelamatkan dirimu dari sisaan yang telah kuancamkan terhadap dirimu. Hubungan Quran Surat An-Naml ayat 27 dengan evaluasi pendidikan. Tujuan memberikan contoh sistem evaluasi seperti difirmankan dalam kitab sucinya, yang sasarannya adalah untuk mengetahui dan menilai sejumlah mana kadar iman, takwa, ketahanan mental, dan ketaguhan hati, serta kesedihan menerima ajakan Tuhan untuk menaati dan mematuhi segala pemerintah dan larangannya. Kemudian setelah dinilai, maka Tuhan menetapkan kriteria derajat kemuliaan hambanya. Bagi yang berderajat di sisinya, dia akan memberi hadiah atau pahala sesuai kehendaknya, yang berpuncak pada pahala tertinggi yaitu surga, dan yang derajat rendah karena ingkar terhadap ajakannya, maka dia akan memberikan balasan siksa, dan siksa tertinggi adalah neraka. Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat
dikatakan bahwa evaluasi pendidikan memiliki kedudukan yang amat strategis, dan sebagai pelaksanaan evaluasi, Tuhan sebagai pendidik alam dan Nabi sebagai Rasul Allah SWT. Hanya bedanya pelaku evaluasi yang dilakukan Tuhan dalam ayat tersebut dilaksanakan sendiri oleh Tuhan, sedangkan perilaku evaluasi yang dilaksanakan Nabi Sulaiman alaihissalam melibatkan manusia karena menggunakan kata dhamir nahnu. Hubungan ayat dengan evaluasi pendidikan menurut pendapat pribadi yaitu: 1. Makna tentang hakikat kehidupan manusia di dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua manusia bahwa hidup ini adalah ujian dan setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian tersebut bertujuan untuk mensucikan jiwa-jiwa setiap manusia. Dan untuk mengetahui mana manusia yang taat dan berpaling darinya. Meskipun manusia telah mengakui beriman dengan mengucap kalimat syahadat, tetapi setiap orang yang beriman akan diuji keimanan tersebut hingga dapat diketahui sampai manakah mereka sabar dan tahan menerima ujian tersebut. 3. Jangan sekali-kali menentang agama Allah. Dari surat An-Naml dapat dipahami bahwa hanya itulah yang diminta oleh Sulaiman, agar mereka segera beriman kepada Allah dan ia tidak menuntut sesuatu yang lain.